يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد القولين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر ناعي فلا أحد أبر في قال لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى روح مؤلف هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن وقف بهذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatizah, para bapak, ibu, hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, meskipun dalam suasana hujan, Allah Subhanahu wa taala masih meringankan langkah kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali taklim yang biasa kita adakan setiap malam Senin ini. Yang pada malam Senin hari ini kita akan membaca lanjutan dari kitab Tafsir Jalalain. Melanjutkan bacaan kita, yaitu kita akan membaca pada ayat yang ke-111 dari surah Al-Baqarah. Ya, halaman 111 dalam surah Al-Baqarah. Halamannya beda sama saya tuh. Coba yang situ, Zaki. Hah? 16. Pasti tahu 16. Yang kitab baru halaman 16. Kalau yang itu tuh Kifatul Akhir, beda. Jangan dibuka dulu. Itu malam Senin depan bukanya. Ada. Andi, bikin aja. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia. Cek. Cek. Sama. Ini aja gitu. Ini tes. Ini aja. Cek satu. Baik, kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana huda. Jam'un haidun. Au nasara. Qala dzalika yahud al-Madinah wa nasara Najran lamma tanazara baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai qala al-yahud lan yadkhulaha illa al-yahud wa qala an-nasara lan yadkhulaha illa an-nasara. Tilka al-qawlah amaniyuhum syahawatuhum al-batilah
Qul lahum hatu burhanakum hujjatukum ala dzalik in kuntum shadiqin. Wallahu a'lam. Pada ayat yang ke-111 ini Allah Subhanahu wa taala masih akan menjelaskan bagaimana perilaku orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya, yang mana mereka nih kedua kelompok mengklaim, ya, mereka mengatakan, mereka meyakini bahwasanya tidak akan ada yang bisa masuk ke dalam surga kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani doang. Menurut mereka, ya. Di sini Allah katakan waqalu, mereka, ya, berkata, siapa itu? Orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, ya. La yadkhulal jannah, ya, pasti tidak akan masuk ke dalam surga. Ini ada kata kalimat lan. Lan berarti kalimatut taukid, ya, artinya taukid itu kalimat yang difungsikan untuk menegaskan sesuatu. Ya, mereka udah yakin banget itu. Ya, ini orang Yahudi, orang Nasrani, mereka yakin. Keyakinan mereka apa? Mereka katakan lan yadkhulal jannah. Ya, enggak bakal masuk surga illa man kana yahudan, kecuali bagi mereka yang menganut agama Yahudi. Coba bayangkan, Pak. Ya, belum pernah kita dengar selama ini ada ayat atau hadis, ya, yang menyatakan surga itu untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani doang. Ada enggak? Ada. Ya, jangankan orang Yahudi, jangankan orang Nasrani, ya, keturunan sehebat apapun, marga sekuat apapun, ya, kalau mereka enggak beriman dan enggak taat kepada Allah, enggak bakal diapain? Masukkan ke dalam surga. Ya, karena dalam hadis, ya, dikatakan a'dadtu li ibadiyas sholihin. Tuh, aku telah sediakan buat hamba-hambaku yang soleh. Ya, bukan buat orang-orang Yahudi, bukan buat orang-orang Nasrani. Ya, tuh, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya, mala ainun ra'at, yang belum pernah ada seorang pun bisa melihat seperti apa surga yang Allah bakal sediakan. Ya, wala uzunun sami'at, dan belum pernah ada orang yang mendengar tentang bagaimana itu kisah cerita surga yang sebenarnya. Ya, wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terdetik sedikit pun dalam hati seorang kalau dia pernah yakin kalau dia itu apa? Sudah pernah tinggal di surga. Belum pernah. Ya. Dari awal ayat saja, hadis saja Nabi sudah katakan, ya, a'dadtu li ibadiyas sholihin. Yang aku sediakan ini untuk siapa? Untuk hamba-hambaku yang saleh. Mau marganya apa kek, ya, mau Ba'alawiyin kek, mau bukan Ba'alawiyin kek, mau orang Arab kek, bukan Arab kek, orang pintar kek, orang goblok kek, orang kaya kek, orang miskin kek, ya. Tapi kalau mereka itu beramal soleh, Allah janjikan bakal dikasih apa? Surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu orang Yahudi ngomong. Jam'un haidun. Hudan itu jamak dari kata haid. Haidun, haidani, huda. Ya, yaitu orang Yahudi. Au nasara. Ya, begitu juga orang-orang Nasrani. Kalau kita artiin orang Kristen, ya. Emang ada, Pak, jaminan kalau surga itu buat orang Kristen? Ada enggak? Enggak ada. Ya, tapi dia ngakuin, ya, semoga ayah saya berada di surga Ruhul Kudus, kan gitu. Sering doanya tuh kita dengar tuh. Ya. Tuh.
Nah, itu ya ngaku sih boleh aja. Ya, dia punya mulut karena yang ngomong apaan? Mulut. Ya, mereka ngaku gak bakal dah lo pada masuk surga kecuali kalau lo beragama Yahudi ataupun beragama Kristen atau Nasrani. Ya, di sini dijelaskan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan juga Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Apa kata beliau berdua? Qala zalikal Yahud al-Madinah. Ya, ucapan yang diucapkan tersebut berasal dari orang-orang Yahudi yang berada di Madinah. Ya, Madinah itu. Berarti Madinah mana nih? Madinah Al-Munawwarah. Ya, tuh. Wa Nasara Najran. Ya, dan juga orang-orang Kristen atau Nasrani yang berasal dari Najran. Ya, Najran itu negeri kalau sekarang namanya itu negeri Irak tuh. Ya, tuh. Mereka berkata itu. Ya, kapan mereka berkata itu? Ya, lamma tanazaru baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saat mereka itu berdebat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh, berdebat sama Nabi. Mana mau menang? Ya, nggak bakal menang orang berdebat sama Nabi. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gurunya aja malaikat Jibril. Kita gurunya siapa? Ya, tuh. Berdebat ya bersama Nabi Aiqalal Yahud, ya, yaitu orang-orang Yahud berkata lan yadkhulaha illal Yahud. Enggak bakal masuk surga kecuali kalau dia beragama Yahudi. Pak, ya. Kalau surga bisa dijadikan sebagai jaminan enak. Ya, ada sahabat 10 orang al-mubasysyirin bil jannah dikabarkan ya dijamin masuk surga tuh. Ada enggak? Ada. Ya, kita belum dapat jaminan, Pak. Ada enggak jaminan surga kita? Belum ada. Siapa yang jamin kita? Ya, tuh. Ada 10 orang sahabat tuh, Nabi yang jamin. Saya yakin tuh 10 orang sahabat ini dijamin masuk surga. Ya, kalau masuk neraka ogah kita. Mau enggak? Enggak bakal mau ya kan? Kita pasti pengennya masuk surga tuh. Orang-orang Yahudi ngomong, enggak bakal dah kalian masuk surga kecuali kalau kalian beragama Yahudi. Tuh, ya. Wa qala an-nasara. Ya, begitu juga orang-orang Nasrani berkata lan yadkhulaha illan nasara. Ya, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali kalau dia beragama Kristen. Kecuali kalau dia beragama Nasrani. Ya, tuh. Tapi sayang, ya, apa yang mereka ucapkan ini dikatakan oleh Allah, tilka amaniyuhum. Ya, ucapan yang seperti itu tuh al-qaulah, ucapan amaniyuhum hanyalah sekedar angan-angan mereka saja. Orang berangan-angan kan boleh, Pak. Ya, kita lagi ngayal gitu, ngayal. Ya, ngayal jadi orang kaya enak gak? Ya, ngayal doang jadi orang kaya aja enak, apalagi beneran kan gitu. Ya, kita hidup susah banget, tapi ngayalin orang kaya enak gak? Enak. Ya, tuh. Ini orang Yahudi, orang Nasrani seperti ini. Dia ngayalin, pokoknya gue bakal masuk surga dah. Yang lain kagak bakal masuk surga. Tuh, ya. Nah, Allah katakan di sini, tilka amaniyuhum syahawatuhum al-batilah. Ya, keinginan syahwat mereka yang sangat sesat. Ya, nggak mungkin ya surga itu disediakan khusus untuk agama tertentu kecuali hanya Islam. Loh, orang Islam aja belum tentu masuk surga semua. Ya, tuh. Tapi Kak, kita enaknya memang udah dijamin sama Nabi kita. Ya, Nabi udah memberikan jaminan kepada kita kan. Nabi bilang apa? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Ya, setiap atau semua umatku dipastikan bakal masuk ke mana? Ke dalam surga. Tuh, illa man aba, kata Nabi, kecuali ada sekelompok orang yang enggak mau. Qalu, para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Ya, siapa yang enggak pengen masuk surga?
Nabi katakan faman ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku dipastikan dia bakal masuk apa ya? Surga. Ya, masuk surga Pak. Jangan dihina nabi kita. Jangan dijelek-jelekin nabi kita. Ya, Nabi Muhammad ini dibilang orang miskin, ya, pengangguran, ya. Siapa yang bilang? Ya, nggak ada itu. Belajar dari mana Nabi Muhammad orang miskin? Nabi Muhammad waktu nikahin Siti Khadijah, mas kawinnya aja itu 100 ekor onte. Ya, emasnya itu 20 kilo. Siapa yang nikahin anak perempuan perawan nikahnya emas 20 kilo sama 100 onte, ada gak? Nggak ada. Ya, dari mana tuh argumen dibilang Nabi Muhammad nikah sama Siti Khadijah beruntung? Kenapa Khadijah kaya? Ya, Nabi Muhammad katanya orang miskin, udah miskin pengangguran. Ya Allah. Ya, jangan sembarangan, Pak. Ya, karena meskipun kita nadanya bercanda juga bukan levelnya. Ente bercanda sama Nabi Muhammad. Ya, kita bercanda sama atasan kita aja berani gak? Gak berani. Ya, kita bercanda sama atasan sama bos kita bilang, bos, bapak ente untung banget ya, dia miskin dapat perempuan kaya. Marah gak tuh bos? Dikemplang sama tuh bos tuh. Ya, jangankan itu orang tua kita aja dihina, marah gak? Marah. Ya, Nabi Muhammad memang gak marah, tapi siapa? Umat Nabi Muhammad yang marah tuh. Ya, makanya jangan sembarangan, kalau nggak tahu jangan sembarangan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Kalau dia ngaku beriman, jangan ngomong kecuali apa? Yang baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, mendingan apa? Diam. Ya, jangan berkata yang tidak tahu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, kata Allah itu. Ya, bahaya. Ya, belum jadi apa-apa udah menghina Nabi. Ya, naudzubillah min zalik. Tuh. Nabi yang memuliakan zat yang maha mulia. Ya, bukan para malaikat, bukan para nabi. Ya, Nabi Muhammad imamul anbiya wal mursalin, sayyidul anbiya wal mursalin, awwalu man yadkhulul jannah. Semuanya ada pada siapa? Nabi kita Muhammad, Bapak. Bukan kepada yang lain. Ya, semua itu. Bahkan Allah katakan dalam hadis qudsi aja, laula kalama khalaqtul afla. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, aku enggak akan jadikan di dunia beserta isinya nih. Ya, bagaimana? Ya, dulu aja kita sempat kesel. Nabi Muhammad disamain sama 100 tokoh terkemuka di dunia. Nabi Muhammad nomor 9. Ya Allah, nomor 9. Ya, siapa lo? Bukan levelnya orang-orang yang ada sekarang. Sehebat apapun gak akan bisa menyaingi atau ya sederajat dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan. Ya, kita harus tahu diri. Ya, harus tahu diri siapa kita. Ya, Nabi Muhammad innahu basyarun laisal kal basyar. Ya, Nabi Muhammad itu seorang manusia tapi seakan-akan bukan seperti manusia. Ya, tuh mulia. Ya, darahnya aja orang minum. Kotorannya orang minum. Ada gak kotoran tuh si Paul itu diminum? Saya mau minum kotoran tuh dia. Ya, jangan sekali lagi Bapak, tolong kita orang Islam harus jeli. Ya, ketika ada orang berani menghina Nabi Muhammad, yang hina orang Islam Pak, bukan orang Kristen, bukan orang kafir, bukan. Ya, tolong ini menjadi pelajaran buat kita. Ya, tolong sekali lagi. Jadi, ya, tuh. Amaniyuhum tuh. Ya, itu angan-angan mereka saja. Ya, mereka katakan Yahud ngomong, Nasrani ngomong, nggak bakal masuk surga kecuali siapa? Kecuali kelompok mereka-mereka saja. Makanya Allah katakan kul, katakan lahum kepada mereka. Ya, Allah nyuruh kepada Nabi Muhammad, Muhammad katakan kepada mereka apa? Hatu burhanakum. Ya, berikan ya argumen kalian. Ya, berikan bukti dari kalian. Kalau ada bukti di kitab Injil kayak, di kitab Zabur kayak, di kitab Taurat kayak yang menyatakan surga hanya untuk orang Yahudi dan orang Nasrani. Coba mana buktinya, ada gak? Allah suruh tuh kepada Nabi Muhammad, bilang kepada mereka tuh,
In kuntum shodiqin, seandainya kalian nih orang-orang yang benar. Ya, Pak. Kita ngomong sih boleh, ada bukti gak? Punya dalil gak? Punya argumen gak? Ya, orang ngomong kan lidah nggak bertulang kan begitu. Ya, asal gobleh. Ya, ya silakan aja lo ngomong apaan kek, tapi ingat nanti bakal dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah katakan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tuh. Ya, tidaklah ucapan yang keluar dari mulut seorang hamba itu melainkan apa? Selalu dicatat oleh dua malaikat raqib dan atid. Tuh, ya. Ternyata mereka tuh Pak nggak bisa memberikan bukti, diem. Ya, kalau ada bukti ini ada dalam kitab Taurat, ya, ayat sekian, halaman sekian. Nah, ternyata kan nggak ada. Ya, kitab Taurat kayak kitab Injil, kitab Zabur itu adalah kitab suci, Pak. Ya, kitab suci artinya apa? Kitab yang Allah turunkan dari langit langsung. Ya, melalui para nabi yang Allah utus untuk mereka. Ya, bukan seperti kitab-kitab yang ada zaman sekarang. Ya, kitab Injil sekarang udah mengalami perubahan tuh, Pak. Ya, siapa yang berkuasa, siapa kiainya di Kristen itu dia bisa merubah, tapi Al-Qur'an nggak bisa merubah. Intinya keempat kitab suci itu adalah apa? Mengajarkan kita untuk apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan untuk yang lain, ya, tuh. Baik, selesai. Ayat 111. Ayat yang ke-112. Bala yadkhulul jannata ghairahum. Bala, kata Allah, bukan demikian. Ya, enggak benar tuh. Apa? Yadkhulul jannata ghairahum. Justru yang bakal masuk ke dalam surga itu apa? Selain mereka. Ya, enggak benar itu. Ya, artinya selain mereka enggak bakal masuk surga. Mereka doang masuk surga. Itu enggak benar itu. Ya. Kemudian Allah lanjutkan, man aslama wajhahu lillah. Ya, orang-orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Ya, tuh, artinya orang yang bakal dimasukin dalam surga adalah orang-orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Di sini jelaskan ya, kenapa kok yang diserahkan tuh wajah. Ya, nanti ada penjelasannya nih. Ai in qaduli amri. Ya, yaitu buat orang-orang yang patuh terhadap perintah-perintahnya. Ya, inqad li amri itu artinya yang patuh kepada apa? Perintahnya. Ya, itu. Nah, khassal wajh. Ya, kenapa di sini memakai ya wajah yang dihadapkan kepada Allah? Li'anna asyraful a'da, ya, tuh, karena yang namanya muka nih merupakan salah satu anggota yang paling mulia. Ya. Orang Pak malu, yang malu apaan? Muka. Orang kentut yang malu apaan? Mukanya. Ya. Orang punya salah yang malu apaan? Muka. Ya kan? Hah? Semua. Enggak ada orang kentut yang malu pantatnya, ada enggak? Ada. Ya, maka dikatakan li'annahu asyraful a'dha. Ya, karena muka itu salah satu anggota yang paling apa? Paling mulia. Asyraf itu isim tabdil namanya itu. Ya, tuh isim tabdil. Fa ghairuhu aula. Ya, berarti selain muka itu harus apa? Ya, harus tunduk juga. Muka aja bagian yang paling mulia rela diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang lainnya. Ya, maka dikatakan fa ghairuhu aula. Tangan, ya, kemudian kaki, itu mah belum seberapa. Ya, tuh, kita berantem kalah yang malu apaan kita? Muka kita. Ya kan, menang juga yang seneng apaan? Muka kita kata. Ya kan? Tuh, makanya dipakai dengan istilah kata muka, ya. Tuh. Wa huwa muhsinun. Ya, jadi surga yang Allah akan berikan itu bukan untuk orang yang beragama Yahudi dan orang agama Nasrani.
atau Kristen. Akan tetapi yang pertama untuk ya orang-orang yang menyerahkan wajahnya untuk Allah. Wa huwa muhsinun, dan dia juga berbuat kebaikan. Ya, orang berbuat kebaikan, Pak. Ya, muwahhidun. Ya, muwahhidun artinya di sini apa? Selalu mengesahkan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ungkapan la ilaha illallah. Ya, tidak ada Tuhan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Nah, orang-orang yang seperti ini nih, orang yang selalu taat kepada Allah, ya, tuh yang tadi dikatakan in qadun li amri, ya, selalu taat patuh terhadap perintah-perintah Allah dan juga apa itu? Ya, melakukan kebaikan. Allah katakan falahu ajruhu inda rabbih. Ya, maka baginya ajruhu akan mendapatkan pahala inda rabbih dari sisi Tuhannya. Ya, ya pahala yang paling tinggi apaan? Surga yang kita pengen apaan? Ya, enggak ada tempat yang kita pengen nanti di akhirat kecuali apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kenikmatan yang lain mah masih belum seberapa. Ya, kecuali kalau kita sudah ditempatin di suatu tempat yang namanya al-jannah. Ya, tuh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-jannatu liman ata'ahu. Ya, surga itu disediakan untuk orang-orang yang taat. Walau kana 'abdan habasyian. Sekalipun dia seorang budak yang sangat hina. Ya. Wan naru liman asahu. Neraka itu buat orang yang berbuat dosa. Walau kana syarifan quraisya. Sekalipun dia orang terkemuka dari bangsa Quraisy. Ya, kalau dia berbuat dosa, maksiat, enggak taubat, bakal dimasukin ke mana? Neraka. Ya, tuh karena enggak ada jaminan nasab itu menjadi jaminan enggak ada. Ya, enggak ada nasab itu menjadi jaminan buat seseorang bakal masuk surga. Ya, yang menjadi jaminan seorang surga apanya? Amal perbuatan yang mereka lakukan. Kalau amalnya baik, insya Allah dipastikan bakal dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau amalnya enggak baik, ya, tuh nauzubillah dia akan dimasukkan ke dalam jurang api neraka. Nauzubillah min zalik. Ai sawabu amaluhu al jannah. Ya, yaitu pahala yang akan dia dapati dengan sebab perbuatan yang dia lakukan berupa apa? Al jannah, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya dikatakan oleh Allah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tuh, ya. Nah, orang-orang seperti itu tuh mereka yang dijanjikan oleh Allah berupa surga itu karena mereka beramal saleh, tidak ada khauf, rasa khawatir bagi mereka. Ya, wala hum yahzanun, dan juga tidak ada rasa sedih bagi mereka. Ya, kenapa? Karena mereka yakin ya surga yang bakal Allah tempatin buat mereka tuh lebih baik dari segalanya. Tuh, makanya apa? Kita lihat Pak, saudara-saudara kita yang berperang di Palestina sana melawan orang-orang Zionis Israel Yahudi laknatullahi alaih. Mereka enggak ada istilah takut mati. Ya, karena mereka sudah yakin tempat yang bakal mereka tempatin jauh lebih enak ketimbang di mana? Di dunia. Ya kan? Tamak mungkin dia akan sebelum hari kiamat ditempatkan di dalam kubur. Alam kubur itu menjadi raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Nanti kelak di akhirat Allah langsung masukin ke mana? Ke alam kemana tuh? Ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang kayak kita kan masih mikir-mikir. Ya kan? Disuruh perang mikir dulu. Ya, gue masih punya anak, masih muda, ya, gue belum senang, belum ini, belum itu. Ya, tapi mereka yang tertanam dalam hati mereka itu saudara-saudara kita di Palestina, mereka la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Enggak ada perasaan ya khauf, takut sedikit pun, wala hum yahzanun, bersedih, ya. Enggak ada takut mereka kepada orang Yahudi sama orang apa tuh? Orang Israel, enggak ada. Ya, kalau dia sedih, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, anaknya meninggal, enggak.
Tetap mereka yakin. Kenapa? Karena surga adalah tempat yang terbaik yang bakal kami tempati. Ya, mereka berkeyakinan seperti yang diucapkan oleh paman Nabi saat berperang di perang apa namanya itu? Uhud. Ya, yang bernama Sayyidina Hamzah. Ya, Sayyidina Hamzah bilang kepada para pasukannya apa? Iskariman au mut syahidan. Ya, hidup mulia atau mati syahid. Ya, saat pasukan umat Islam sudah terdesak karena terpancing dengan harta yang dipancing oleh pasukan dari orang-orang kafir, ya. Di situ Sayyidina Hamzah berteriak, apa kata beliau? Iskariman au mut syahidan. Kita jangan mundur. Hidup mulia atau kita mati syahid. Artinya hidup mulia jangan sampai kita diinjak-injak oleh orang-orang kafir. Ya, au mut syahidan. Kalaupun kita mati, insya Allah kita bakal mati syahid semuanya itu, ya. Nah, mudah-mudahan ya apa yang ya menjadi ya apa namanya bimbingan ya arahan dari Allah Subhanahu wa taala mengenai surga yang dikatakan oleh orang Yahud dan Nasrani itu adalah hanya sekedar angan-angan belaka. Ya, mereka mengatakan nggak bakal masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Tapi Allah jawab, sesungguh yang akan dimasukkan surga siapa? Man aslama wajhuhu lillah. Ya, man aslama wajhahu lillah yang pertama, ya. Yang kedua, wa huwa muhsinun. Ya, dan dia berbuat baik. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok yang kedua ini yang selalu menyerahkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Saya kira cukup kita baca 2 ayat dulu pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.